Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta hari ini juga menggelar sidang dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo menghadirkan saksi yang meringankan dakwaan. Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan satu saksi ahli dari JPU KPK serta 3 saksi dari pihak SYL, diantaranya 2 ASN yang pernah menjabat di Provinsi Sulawesi Selatan sewaktu SYL menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, serta 1 dari anggota Partai Nasdem. Sebelumnya Kemal Redindo Putra, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK. Saat mendatangi gedung KPK, Kemal juga menyerahkan sebuah minibus mewah Velfire kepada KPK. Minibus mewah Velfire ini dibawa oleh putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke gedung KPK. Minibus mewah tersebut adalah mobil yang dipakai SYL di Makassar. Kita belum tahu jelasnya, tapi yang pasti kesini juga dalam rangka menyerahkan 1 buah mobil kendaraan Alphard yang dulu pernah digunakan pada saat Pak SYL. Kemal Redindo Syahrul Putra, anak Syahrul Yassin Limpo, datang untuk menyerahkan mobil itu kepada KPK. Namun nomor polisi mobil tersebut setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan data kepolisian. Cukup singkat ya, cukup singkat seperti itu. Bang izin, tadi saya cek plat mobil Velfire-nya itu di aplikasi Jaki, kok di sistem terdata sebagai Fortuner? Iya, memang itu kan mobil keluarga gitu di penanggung jawab pemilik Yang sewa. disewa bukannya Alphard ya, bukan Velfire. Nah itu dia yang kita bingung kemarin, karena disebutnya Alphard, kita nggak pernah sewa Alphard. Iya gitu. Yang jelas menggunakan Velfire aja. Velfire. Soal plat nomornya? Plat nomornya itu kan berganti-ganti. Kalau Pak Syahrul dulu itu pakai RI 37 biasanya. Kemal mengaku tidak pernah menggunakan mobil tersebut. Mobil sewaan tersebut digunakan oleh Syahrul Yassin Limpo jika berada di Makassar. Kemal sendiri telah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan mengakui menerima sejumlah fasilitas mewah atas tanggungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ayanufus, Bagus Prasetya Adi melaporkan. Sementara itu tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mengatakan keluarga siap mengembalikan uang bila kliennya terbukti terlibat dugaan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Bahkan SYL disebut siap menjual asetnya. Mudah-mudahan dari pimpinan maupun juga paling tidak teman-teman di penyidik bisa menyampaikan juga berapa kira-kira nilai yang mesti harus dikembalikan oleh keluarga. Karena insya Allah keluarga juga punya komit untuk itu. Kalaupun dia mau jual asetnya segala macam yang udah dapat puluhan tahun yang. Tak hanya itu, pemirsa, saksi sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyebut telah mengembalikan dana dengan nominal 860 juta rupiah. Dalam sidang beberapa waktu lalu, Syahroni menyebut pengembalian uang dilakukan atas saran penyidik KPK. Saat dicecar oleh hakim, Syahroni sendiri mengaku tidak tahu bahwa uang tersebut untuk kegiatan bacalek partainya yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian. Menurutnya uang tersebut terdiri dari 820 juta yang diterima stafnya dari Wabendum Nasdem, sekaligus staf khusus SYL Joyce Triatman, sementara 40 juta lainnya ditransfer ke rekening fraksi Nasdem. Saudara terima dari Di sesi lain, hakim juga meminta saksi sekaligus penyanyi Nayunda Nabila mengembalikan uang 45 juta rupiah yang diterimanya saat menjadi tenaga kontrak honorer di Kementerian Pertanian. Dan menurut hakim, gaji tersebut tidak berhak diterima Nayunda dan harus dikembalikan atau dirinya harus mempertanggungjawabkan uang tersebut. Nayunda juga mengaku mendapat hadiah berupa kalung emas dan tas mewah, serta sempat minta dibayarkan cicilan apartemen ke SYL. Bayar cicilan apartemen itu dari uang pribadi pementeri atau uang kementerian? Setahu saya uang pribadi Pak, karena